Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap dulu bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini. Dan juga kita tidak lupa untuk selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah menyampaikan amanah risalah dakwah Islamiyah ini, dan insyaAllah itu akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat nantinya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita sudah berada pada tanggal 6 Muharram 6 Muharram tahun 1448 Hijriah. Walaupun kalau banyak orang ditanya yang tanggal berapa hari ini, jawabannya akan banyak menjawab hari ini 21 Juni. Ya. 21 Juni tahun 2026. Itu perkiraan kalau kita tanya, sebahagian besar orang Islam akan menjawab seperti itu. Dan sangat jarang yang akan menjawab hari ini hari Ahad 6 Muharram tahun 1448. Kecuali ditanya secara khusus, hari ini bulan Hijriah tanggal berapa? Nah, ya, itu jawabannya. Rupanya tidak pula ingat langsung ya. Pasal lihat dulu apa? Kalender. Kebetulan kalender yang ada kalender Masehi. Dan di saat kalender Masehi itu tidak menyelipkan tanggal Hijriah, tanggal berapa ya? Karena tidak ada diselipkan tanggal apa? Tanggal Masehi. Karena sebahagian kalender Masehi itu ada ditulis di sana tulisan kecil, angka kecil, itu menunjukkan biasanya bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Nah, inilah kondisi ibu dan bapak sekalian, bahwa memang sebahagian besar umat kita, umat Islam, sudah begitu tertanam pemahaman dan berkaitan dengan tanggal sebagaimana yang telah dipengaruhi oleh penjajah kafir sejak dulu. Okay. Jadi ya, karena sudah 350 tahun itu aja yang diingatkan terus ya. Sampai-sampai
hari Ahad berubah menjadi hari Minggu. Dan itu juga walaupun sudah diingatkan, sangat sulit umat Islam untuk apa? Kembali memakainya. Kalau sepekan sangat sulit, seminggu dia tetap akan jawab seminggu, padahal sepekan. Ya. Hari apa? Hari Ahad, padahal jawabannya hari Minggu. Itu suatu kondisi yang sulit kita kita jauhi, dan semestinya ini mulai kita ingat-ingatkan kembali itu aja. Kita ingat-ingatkan kembali bahwa upaya kaum musyrik, kaum kafir itu memang dulu kan pernah saya katakan ada 4 langkah yang mereka lakukan. Yang pertama taswih. Taswih itu pengkaburan nilai. Ya, dikabur-kaburkan, ya. Sehingga kita terpedaya dengan apa yang mereka kemukakan. Kemudian sudah itu diragu-ragukan, taskik namanya. Ragu. Ya. Sudah itu apa? Tagrib. Tagrib itu senang dengan yang barat, ya gitu ya. Westernisasi gitu ya. Berkelanjutan dengan tadlil, sesat nanti. Itu yang kita berjauh-jauh sekali. Oleh karena itu, karena kita di tahun baru hijrah, sudah saatnya kembali kita berhijrah, kan itu ya? Sudah saatnya juga kita berhijrah daripada kondisi itu. Berhijrah, kalau dulu hijrah itu dengan makna berpindah tempat, kan itu ya? Dulu apa yang katakan hijrah? Pindahnya umat Islam dan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Karena kondisi di Mekah tidak memungkinkan lagi mengamalkan ajaran Islam. Maka kondisi yang seperti itu diizinkan oleh Allah pindah ke Madinah untuk merubah strategi dakwah. Ya. Karena kondisi di Madinah waktu itu orangnya yang telah memeluk agama Islam dan selanjutnya agak mudah menerima Nabi dan umat Islam. Bahkan mereka bernyanyi-nyanyi untuk itu. Jadi terus kan, itu kalau dulu pindah. Kenapa pindah? Mempertahankan akidah gitu ya. Jadi pindah kenapa? Mempertahankan akidah. Kenapa ke Madinah? Karena di Madinah suasananya agak kondusif untuk menerima umat Islam. Allah sudah takdirkan itu. Dan itu kalau kita kembali kepada sejarah, ya, dengan perpindahan yang seperti itu, umat Islam dan mulai melihatkan suasana agak tenang gitu ya. Walaupun tetap diumbar-umbar oleh orang kafir, dikejar tetap ke Madinah itu. Buktinya dikejar, terjadi perang Badar kan. Perang Badar itu kan tetap orang musyrik Mekah menyerang apa? Menyerang Madinah. Ya. Tapi tidak sampai dia di Madinah dihadang oleh Nabi dan umat Islam di Badar. Maka itu sebutnya perang Badar. Jadi Bapak sekalian, kembali kita masalah tadi, kita sekarang perlu berhijrah gitu ya. Sesuai dengan penggunaan nama tahun kita. Tapi hijrah yang begitu tinggi nilainya sekarang tidak lagi bermakna pindah tempat gitu ya. Karena dulu pindah tempat, pindah lokasi. Sekarang hijrah itu berubah. Ya. Merubah. Kalau secara definisinya yang diberikan oleh Rasulullah begini, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan, menjauhkan, menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Atau dengan kata lain, berhijrah itu meninggalkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hijrah sekarang, Ibu sekalian. Maka hijrah itu tetap akan menjadi apa? Tetap akan menjadi sikap yang kita pakai sampai kapanpun. Jadi jangan dikira hijrah itu sudah habis gitu ya. Kenapa? Hijrah itu kan di zaman Nabi, dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, tiba di Madinah,
dia diterima dan kemudian perkembangan Islam bagus, 9 tahun orang Madinah masuk Islam, tahun ke-8 pergi haji, gagal, tahun ke-9 berangkat lagi, dan Mekah dapat direbut kembali. Dulu kita izajah Nasrullah. Maka di waktu itu Mekah direbut kembali, terjadi kondisi yang sebaliknya, orang Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Itulah yang diingatkan oleh Allah surat Izajah Nasrullah. Nabi berkata setelah itu, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah ini. Yang dikatakan Nabi tidak ada lagi hijrah setelah ini adalah hijrah berpindah tempat karena akidah. Ya, berpindah tempat karena akidah, karena iman, karena tauhid, karena ibadah gitu ya. Tidak ada lagi. Walakin hijrah itu an-niyah. Tinggal lagi hijrahnya, niat. Tinggal hati kita. Ya, niyah al-qalbiyah kan. Kalau ibadah dalam keseharian, hijrah dari yang negatif kepada yang positif. Nah, itulah yang akan kita ungkapkan Bapak sekalian. Di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah hijrah ini. Dan bagaimana keistimewaannya. Dan bagaimana pertolongan Allah kepada orang-orang yang mau berhijrah gitu ya. Siapa yang mau berhijrah, ditolong oleh Allah. Nah, bagaimana kita berhijrah? Hijrah adalah robah sikap kita, robah perilaku kita. Mungkin tidak bisa secara secara totalitas ya. Coba sekarang, masih boleh contoh kecil aja. Kita berhijrah tidak memakai tahun Hijriah dibanding dengan Miladiah. Itu sangat sulit kan? Walaupun juga tidak ada larangan kita memakai tahun Miladiah. Boleh tidak? Boleh. Karena masalahnya apa? Muamalah duniawiyah. Karena itu keterkaitannya urusan keduniaan. Tapi berbeda dengan Hijriah. Urusannya adalah muamalah al-aqidah. Muamalah al-aqidah berkaitan dengan akidah. Kenapa? Contoh bulan Muharram ini saja. Dia bulan yang disebut oleh Allah Ashurul Hurum. Pernah tak 2 bulan yang lalu kita baca Ashurul Hurum, 4 bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Masih kita Muharram kan? Kemudian tambah satu lagi dipisah Rajab. Kita 2 bulan lalu bahas inna iddatas syuhur innallahi isna asara sahran fi kitabillah. Arba'ata minha ashurul hurum. Bilangan bulan itu 12 dalam kitab Allah. Tapi di antara 12 itu 4 bulan haram. 4 bulan haram ini dijelaskan oleh Nabi adalah Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa? Bulan yang mulia. Bulan yang tidak diapakan. Umat Islam harus lebih banyak memperlihatkan nilai-nilai kemuliaan Islam dan menghindari terjadinya hal-hal yang membawa kepada perkelahian dan perperangan dan permusuhan. Kecuali umat Islam diserang, harus berperang. Nah, itu Bapak sekalian ya. Jadi kembali kita hijrah. Nah, kenapa hijrah? Karena bulan-bulan yang ada secara secara hijriah itu di sana nilai-nilai akidah, secara nilai-nilai ibadah. Contoh, hari ini tanggal 6. 3 hari lagi kita mulai akan melaksanakan suatu sunnah. Sunnah apa? Puasa hari Asyura. Tapi 3 hari lagi. Kenapa? Hari Asyura itu 10 Muharram. Hari kemenangan umat Tauhid. Nabi berpuasa. Kenapa Nabi berpuasa? Karena itu adalah mengingat Allah mengingatkan hari-hari kemenangan dengan umat Islam. Bahkan sebelum puasa wajib, Rasulullah berpuasa hari Asyura. Tapi waktu di Madinah, dia dapatkan juga orang Yahudi berpuasa. Bulan 10 Muharram. Maka para sahabat ragu. Lantas bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Ini orang Yahudi juga berpuasa. Coba kamu tanya, kenapa dia berpuasa? Jawabannya, karena dia memuliakan Nabi Musa. Waktu itulah Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Waktu itulah Nabi berkata, nahnu ahakku bi Musa. Kita lebih berhak mengikuti Musa. Kenapa? Kita mengikuti Musa sesuai dengan konsep akidahnya, sedangkan mereka menyelewengkan apa yang diajarkan oleh Nabi
Musa. Maka puasa. Nabi 10 aja. Tapi maka Nabi lanjutkan, kalau mereka berpuasa, khaliful Yahud. Kamu lakukan sesuatu hal yang berbeda dengan Yahudi. Artinya, som yom qablahu au yom ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maka itu puasa Asyura itu 3 alternatif. Boleh 9, 10, boleh 10 saja, boleh 10, 11. Atau alternatif keempat, boleh juga tidak. Tidak berdosa kan? Tapi tidak berlaba gitu kan. Tidak berpuasa tapi tidak berlaba. Karena siapa yang puasa hari Asyura berlaba 1 tahun. Ya, berlaba 1 tahun. Berlaba itu kan beruntung ya. Untungnya setahun. Karena jadi itu sekalian. Itu ada kaitan dengan hijrah. Jadi kembali kita. Banyak lagi yang lain. Pernah kita sebutkan Bapak sekalian. Sekarang ayat 40 itu apa kaitannya dengan hijrah? Ya. Apa kaitannya dengan judul kita? Judul kita kan hijrah dan pertolongan Allah. Maka coba lihat Bapak sekalian. Surat Taubah ayat 40 itu illa tansuruhu. Jika kamu tidak mau menolongnya, kan gitu ya. Kamu tidak mau menolong Muhammad dan umat Islam itu, faqad nasarahullah. Yang akan menolongnya adalah Allah. Ini kata-kata penting ini. Pertolongan yang hakiki itu hanya datang dari Allah. Dan kita dalam hidup ini tidak pernah terlepas daripada kebutuhan daripada pertolongan. Siapa di antara kita sekarang tidak perlu ditolong? Tidak ada ya. Semuanya perlu ditolong. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Tidak bisa. Maka dia perlu berinteraksi dengan orang, perlu dia bermuamalah dengan orang, perlu dia pertolongan oleh orang. Oleh karena dia perlu pertolongan orang, dia juga perlu menolong orang. Maka itulah sebabnya pola kehidupan kita salah satunya adalah tolong menolong. Jadi berkaitan dengan hijrah ini diperlihatkan oleh Allah. Kalau orang menolong bagaimana? Kalau menolong, Allah juga menolong. Gitu ya. Kalau kamu menolong, Allah juga menolong. Kalau kamu tidak menolong, Allah juga tidak akan menolong. Nah, kalau hai kaum Quraisy, kamu tidak mau menolong Muhammad, tidak mau menolong umat Islam, bahkan kamu memusuhi, tidak apa-apa. Allah menolong. Kalau Allah menolong, segala sesuatu hal yang tidak mungkin menurut kita, dia menjadi mudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya, tidak apa-apa. Faqad nasarahullah, maka Allah pasti akan menolong. Kata-kata ini yang perlu Bapak sekalian. Jika tidak ditolong, Allah nolong. Maka oleh karena itu apa? Minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu telah menolong Allah, bagaimana? Coba lihat dalam surat Muhammad ayat ke-7 lagi. Kalau ayat ini kan sulit terlepas daripada penafsiran dengan ayat lain. Dalam surat Muhammad ayat ke-7 lagi, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kamu mau menolong Allah, kan dia? Kamu tolong Allah, Allah nolong kamu. Jadi kalau mau pertolongan Allah, tolong apakah Allah itu lemah? Kok minta tolong dia? Allah itu Al-Qawi. Al-Qawi itu apa? Maha kuat. Kenapa dia? Bahkan dia bukan minta An-Nasir, maha menolong. Tapi dia perlu ditolong. Bagaimana menolong Allah? Tolonglah Allah dengan menerapkan ajaran-ajarannya di dalam dirimu. Kan itu artinya. Tolonglah Allah, terapkan ajaran Islam itu dalam dirimu, tegakkan Islam dalam kehidupanmu, ikut menghidupkan, mensyiarkan ajaran agama Islam. Jadi itu maksudnya intan surullah yansurukum. Kamu tolong Allah, Allah nolong kamu. Bagaimana menolong Allah? Tolong agamanya. Bagaimana nolong agamanya? Tanya diri kita, apakah perjalanan hidup kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diwajibkannya dapat kita lakukan, apa yang dilarangnya dapat kita hentikan. Kalau yang dianjurkan kita upayakan, mengerjakan. Kan itu ya? Kan itu susah. Jadi bagaimana kalau sudah itu kita lakukan, maka Allah juga akan menolong. Bagaimana Allah menolong? Ya, macam-macam. Ya, tidak sama dengan bentuk pertolongan manusia. Kalau pertolongan manusia itu kan seketika dan relatif terbatas. Ya. Pertolongan Allah
dengan cara-cara yang tidak kita perkirakan. Alhamdulillah, kita masih hadir ke masjid, itu pertolongan Allah ya. Kenapa kok kita masih hadir di sini? Alhamdulillah ditolong Allah. Apa bukti yang ditolong Allah? Masih sehat badan kita kan? Masih ada waktu kita. Masih ada kesempatan. Coba. Kalau apa? Diuji. Dengan apa? Kondisi yang tidak memungkinkan. Benar orang sehat. Ya, tidak dapat pergi. Atau badan sehat, tidak sempat. Gitu kan? Maka kita harap pertolongan Allah dan kita tetap menolong Allah. Dan di saatnya kita kerjakan apa yang menjadi tuntutan harus kita kerjakan, kita tinggalkan dengan apa yang kita dilarang mengerjakannya. Itu kaitannya ayat ini Bapak sekalian. Jadi kaitan saya menafsirkan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Satu ya. Kalau Allah menolong, ada hal yang tidak mungkin menurut akal kita, itu bisa oleh Allah. Ya, banyak contoh. Di dalam Al-Quran dicontohkan. Itu tidak mungkin Mekah itu direbut kembali oleh umat Islam. Karena begitu berkukuhnya kekuasaan kaum Quraisy. Ya, tetapi kalau Allah menolong, hanya pergi haji aja Nabi. Nabi pergi haji, dihadang. Setelah dihadang, perang, ya, sudah perang, perdamaian. Di balik perdamaian itu strategi. Tahun depan, tahun ini gagal pergi haji, tahun depan pergi haji. Pergi haji diumumkan karena legal, ramai-ramai. Melihat ramai-ramai, ya baca ceritanya Ibu surah An-Nasr. Orang Mekah ketakutan. Akhirnya apa? Dikira umat Islam yang sudah banyak akan balas dendam. Tapi rupanya enggak. Dia datang hanya untuk mengerjakan ibadah hajinya, dibersihkan Ka'bah, kemudian dia tawaf, dia sa'i, dan tidak mengganggu sedikit pun, tidak ada balas dendam sedikit pun dalam Quraisy. Akhirnya apa? Dilihat perilaku umat Islam itu menjadikan orang-orang Quraisy menjadi begitu tertarik, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Pertolongan Allah datang. Ya. Banyaklah Bapak sekalian. Kadang-kadang saya juga pernah contohkan. Kadang-kadang kita lupa aja Bapak sekalian. Apakah kondisi Indonesia merdeka ini tidak ditolong oleh Allah? Contoh aja, keluar kita dalam sedikit lah. Itu pertolongan Allah. Kalau orang baca nanti tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu berkukuhnya penjajahan itu bukan luar biasa, belum mampu kita merdeka. Walaupun ada janji daripada Jepang, mereka kan tidak ada. Tapi Allah Maha berkuasa. Jepang yang begitu mencekam kukunya di Indonesia, Allah atur dengan skenarionya. Terlibat perang dunia dengan Amerika, tentara sekutu. Cara Allah nolong ya. Mana caranya? Jepang ikut berperang dengan sekutu. Jepang dengan kekuatannya membom kota Pearl Harbor. Kapal besar ya. Kapal perang. Dengan tenaga hara kirinya. Amerika terusik, digunakanlah senjata yang dia larang-larang Iran menggunakannya sekarang. Belum lagi senjata Senjata yang belum pernah digunakan selama hidup manusia, itulah senjata bom atom. Bom atom dibomlah kota Nagasaki dan Hiroshima. Apa yang terjadi? Coba lihat. Nah, itu sejarah, silakan baca. Suatu hal yang kondisi tidak dalam waktu terdesak Soekarno-Hatta didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pertolongan Allah. Nah, jadi maka yakinlah. In la tansuru faqad nasarahullah. Kita dalam hidup sehari-hari juga bisa begitu mungkin ya. Cuma kita tidak sadar aja. Kadang-kadang kita ada menghadapi suatu problem. Ya. Atau suatu kesulitan. Ya Allah, rasanya bagaimana ya? Gitu ya. Coba ini tidak selesai, coba ini tidak bisa. Akhirnya apa? Dengan komitmen kita sebagai seorang muslim, kita tetap melaksanakan ajaran Islam, kita berdoa kepada Allah, kita berikhtiar, ada aja jalan keluar, ada juga solusinya, akhirnya selamat. Begitu juga ibu-ibu dan bapak sekalian, apakah itu keterkaitannya dengan muamalah, apa itu keterkaitan dengan suasana yang dirasakan, sakit yang luar biasa, tapi kalau Allah berkehendak, itu hilang dah. Yakini ayat ini, Bapak. Dua kata aja. Illa tansuruhu faqad nasarahullah.
Nah, sudah itu coba lihat lagi sekalian. Karena kita tafsir, contohnya Allah menolong Nabi itu kapan? Is akhrajahul ladzina kafaru. Ketika dia diusir oleh orang-orang kafir. Diusir oleh orang-orang kafir kapan? Sebelum atau saat-saat terjadinya hijrah. Menjelang Nabi hijrah itu apa? Nabi tidak mampu lagi menghadapi kondisi Bapak sekalian. Kondisi sangat sulit. Dukungan Abu Thalib meninggal, istri meninggal. Orang kafir Quraisy berjadi-jadi. Apa berjadi-jadinya? Dan dia sudah sewenang-wenang melakukan penindasan yang luar biasa terhadap umat Islam. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat. Orang kaya, orang apa, pokoknya umat Islam dikucilkan luar biasa. Maka Nabi izinkan kamu pindah-pindahlah ke Madinah. Tapi apa? Kenapa di Madinah ada saudaramu? Tapi Nabi tidak mau pindah sebelum ada perintah dari Allah. Akhirnya apa? Turun ayat. Wa qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu surat Bani Israel ayat 80. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini ayat isyarah dibolehkannya Nabi hijrah ke Madinah. Nah, isyarah. Kan di sana dipahami Nabi diajarkan doa. Ya. Jadi ini doa Ibu ini. Kalau dapat apal doa ini. Doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Dan diucapkan Nabi. Untuk Nabi sudah terkabul. Coba lihat. Waqul. Kamu ucapkan ya Muhammad. Kamu katakan ya Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah. Ya Tuhanku. Masukkan aku ke suatu tempat dengan cara yang benar. Maksudnya ke Madinah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dari suatu kondisi ke suatu tempat dengan cara yang benar. Keluarkan aku dari kota Mekah ini yang begitu kejam, yang begitu seram dengan cara yang benar. Yang nomor 3-nya permintaannya apa? Waja'alli min ladunka sultanan nasira. Jadikan untukku suatu sultan, suatu kekuatan yang memberikan pertolongan. 3 mintanya. Masukkan aku, berarti ya pindahkan aku dari sini. Dan kalau aku keluar, keluarkan dengan cara benar dan selamat. Dan itu tidak bisa kalau tanpa pertolongan. Nah, kalau mau jelas lagi Ibu-ibu sekalian, lihat surat Al-Anfal ayat 30. Contoh pertolongan Allah itu. Jadi, contohnya lagi mana? Kenapa Nabi SAW berdoa waktu itu? Karena ayat diturun kondisi-kondisi betul-betul genting. Genting itu apa? Begitu-begitu sulit. Apa kalau di dalam cara berpikir habislah helah yang harus dilakukan. Apalagi di waktu itu terjadi rapat besar kaum Quraisy di Darun Nadwah. Jadi kaum Quraisy itu dulu juga punya tempat bersidang namanya Darun Nadwah. Senayan kita lah sekarang contohnya ya. Atau DPRD gitu lah kira kan Senayannya. Mereka namanya Darun Nadwah. Apa yang mereka rapatkan sana? Rapatnya satu. Sikap apa yang harus kita ambil terhadap Muhammad. Itu aja. Itu aja isi rapatnya. Yang hadir siapa? Seluruh pemuka Quraisy. Tertutup. Ya. Akhirnya dalam rapat itu apa? Dibocorkan oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal mereka rapat tersembunyi, rahasia ya. Itulah yang diingatkan oleh Allah dalam surah Anfal ayat 30. Bagaimana Allah memunculkan? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusabbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Coba kamu ingat, isi itu coba kamu ingat, gitu ya. Apa yang harus kamu ingat? Izamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir berlaku makar, berbuat makar, merencanakan makar.
Merencanakan makar itu apa? Merencanakan tipu muslihat, melaksanakan satu kejahatan berat, gitu ya. Apa yang makar itu? Merencanakan suatu kejahatan berat. Apa yang mereka makarkan? Mereka merapatkan langkah apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad yang segala cara sudah kita lakukan tapi gagal. Sekarang apa kata-kata akhir yang kita lakukan? Maka saya katakan dan genting. Maka dalam rapat itu ada 3 opsi. Opsi pertama apa? Liyusabbituka. Tangkap, penjarakan. Itu artinya. Tangkap Muhammad lalu penjara. Nomor 2 apa? Yaktuluka. Bunuh dia. Dia akan membunuhmu ya Muhammad. Nomor 3 apa? Au yukhrijuka. Usir dia. Tidak ada yang bagus kan? Tangkap, penjarakan. Bunuh, tangkap, bunuh. 3-nya apa? Tangkap, usir. Rapat begitu sekalian. Sudah rapat. Tidak apa? Bertengkar. Yang mengusulkan penjarakan, ya kita tidak sampai hatilah. Dia masih orang Quraisy Muhammad itu. Kita penjarakan aja, dia tidak bergerak lagi. Yang mengusulkan apa? Usir. Kenapa? Cukup kita usir aja. Dia tidak balik lagi. Jangan balik lagi balik ke Mekah ini. Biarlah di luar aja. Terserahlah mereka di sana kan. Tapi kelompok garis keras bunuh. Iya kelompok. Jadi ada juga garis keras itu dari dulu ada ya. Bunuh aja. Di saat-saat seperti diketok pintu. Orang Quraisy ini siapa ya? Biasanya kaum Quraisy tidak berani ngetok-ngetok pintu yang masuk sedang kita rapat. Kan sedang pleno khusus ya. Tiba Ratna. Tapi mereka buka. Rupanya hanya seorang tua. Bawa satu bungkusan. Ditaruh belakang itu nah. Sudah buka pintu. Ada apa? Izin Pak. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu. Apa? Saya datang dari Najd. Najd itu Riyadh sekarang. Apa? Ngapa kau? Pengalaman kami dengan menghadapi perkara yang sedang kalian rapatkan, saya dengar itu, karena itulah saya datang ke sini. Satu-satunya cara menghadapi orang ini, tidak ada lain, bunuh aja. Sudah, kalian terima? Tidak ya, saya balik. Akhirnya apa? Hasil rapat apa? Menerima usulan ini, opsinya Muhammad harus dibunuh. Ini ceritanya sudah pernah dan ibu ketahui dan dengar mungkin. Tapi mengulangi karena keterkaitan dengan contoh pertolongan Allah. Sudah itu apa? Bagaimana cara membunuhnya? Kita lah gagal berkali-kali. Berbagai macam cara kita lakukan kejahatan Muhammad. Tapi dia sukses terus. Selamat terus. Kesimpulan, rapat gini aja. Rapat tidak boleh dirapatan. Gerak harus cepat. Rapat sebentar lagi ditutup. Dan masing-masing mencari algojo daripada apanya? Pemuda-pemuda yang gagah. Mesti minimal apakah 2 orang atau 3 orang. Dan jangan tunggu sampai malam. Intip rumah Muhammad. Dia masuk rumah. Rumah dikepung. Kan itu. Itu ayatnya rupa dalam Al-Quran itu. Rumah dikepung. Sudah. Dan tidak boleh dibocorkan. Tapi apa? Kamu yang tidak membocorkan kata Allah. Nah, inilah kalau wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka boleh berencana makar. Allah lebih matang perencanaannya. Apa bacanya? Allah ingatkan kepada Muhammad. Kau malam ini boleh hijrah ke Madinah. Maka apa? Diilhamkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Gerak cepat. Kenapa? Karena mereka akan membunuhmu pada malam ini. Cepat Nabi nemui orang dekat kepadanya seorang pemuda yang gagah namanya Ali bin Abi Thalib. Dengan menyampaikan, Ali, kau malam ini tidur di rumah. Kemudian aku akan keluar tengah malam. Kalau aku keluar, pakai selimutku. Dan besok pagi bagikan barang-barang yang ada di rumah itu kepada orang-orang yang nitipkannya sama aku. Lain pula orang Quraisy, dia tidak senang tapi masih minta tolong kepada Nabi ya. Karena ada waktu itu kan belum ada saving box. Belum ada apa? Saving box. Kalau di rumah itu apa yang besi itu? Peti besi itu? Berangkas. Belum ada berangkas kan?
Kalau di rumah ada berangkas, di bank ada, dulu ada. Maka dititipkan kepada Nabi. Karena musuh dia. Ya karena tidak ada orang Mekah itu yang bisa dipercaya selain daripada Nabi Muhammad. Maka dia alamin. Ya kata Ali. Seorang pemuda yang gagah, dia tidak banyak cerita. Ya. Sudah itu apa? Pergi kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kami berangkat. Saya akan hijrah ke Madinah. Allah sudah mengizinkan. Jawaban ringkas saja. Sepuntas seorang pengusaha besar, seorang konglomerat. Abu Bakar itu kan konglomerat ya, sama dengan Utsman bin Affan. Dia punya usaha yang sangat besar, kekayaan yang cukup besar. Apa katanya? Dia tidak pikir panjang lagi. Asuhbah ya Rasulullah. Saya jadi pendampingmu ya Rasulullah. Saya siapkan 2 ekor unta. Kata Nabi, tidak usah, saya beli unta itu. Masya Allah ibu-ibu dan bapak sekalian, sudah itu apa? Nabi kembali, segala sesuatu dipersiapkan, malam datang, Nabi naik ke rumah, Ali juga sudah di rumah, Nabi dilihat sudah masuk ke rumah, Al-Gojo segera mengepung rumah dengan pagar betis. Pagar betis itu tidak bisa lepas lagi ya. Menunggu saat-saatnya Muhammad keluar besok pagi untuk sholat, dan dia akan menghadangnya dengan pedang terhunus. Dan janji tidak akan tidur semalam suntuk. Tapi apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Boleh mereka merencanakan, makar Allah membalas. Belum sejam 2 jam, satu demi satu mereka sudah ngantuk berat. Sudah ngantuk berat, tertidur. Pertanyaan, kok orang puluhan bisa tertidur semua? Kenapa sekalian? Nasarahullah. Itu bentuk pertolongan Allah. Itu real. Karena ada dalam Al-Quran. Kita nak nambah-nambah. Ya tafsir ini kan begitu. Tafsir inilah ayatnya, inilah gini-gini ya. Nah, real pertolongan. Sudah, tolong. Saking yakinnya mereka. Nabi lihat, kok tertidur semua? Pintu dibuka, Ali dibangunkan, tidur tempat aku. Sudah dia keluar. Lihat kiri kanan, aman. Sudah tertidur semua. Bagaikan seorang pendekar, Nabi melihat gitu. Kalau ada yang apa? Untuk meyakinkan, diambil pasir segenggam. Kemudian apa? Ditaruhkan. Waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Terus. Tidak ada yang terbangun. Artinya tidurnya apa? Nyenyak betul. Kalau kita tanyakan, kenapa? Biasanya sebanyak orang terbangun satu. Kenapa tidak terbangun? Allah menidurkan mereka. Demi menolong. Jadi pertolongan itu bisa aja dengan berantai. Dengan pertolongan Nabi selamat keluar. Silakan gitu lah Bapak sekalian. Maka itu sudah mulai terkabul ya. Waja'al min ladunka sultanan nasira. Itulah yang dimaksud oleh Allah ayat yang tadi. Iz akhrajahul ladzina kafaru. Ketika dia diusir oleh orang Quraisy. Jadi ayat 40 surat At-Taubah ini terkait dengan surat Al-Anfal ayat 30. Terkait dengan surat Muhammad gitu ya. Ayat Al-Quran itu memang begitu. Dia diusir oleh orang kafir. Kafir Mekah. Maka dia berdua. Kenapa dia berdua? Karena di waktu Nabi setelah direncanakan pembunuhan. Pembunuhan itu gagal. Nabi akhirnya pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar sudah siap dan mereka ngatur strategi. Kenapa? Perlu strategi diatur. Karena sesuatu itu tidak dibuat dengan tergopoh-gopoh. Segala itu perlu perencanaan. Ya, kalau sudah direncanakan dan perencanaan yang bagus, Allah membukakan pola pikir Abu Bakar dengan Nabi, strategi harus diatur. Apa strateginya? Kalau kita langsung lari aja ke Mekah, ke Madinah, persiapan belum ada, kelengkapan apa, makanan belum ada, maka terpikir bagi Nabi dengan Abu Bakar, kita atur strategi, malam ini kita langsung berangkat, kita pergi ke selatan, ke suatu tempat yang namanya Gua Sur. Ibaratnya kalau gini, ini Mekah, di sininya Gua Sur. Sedangkan jalan ke Madinah ke sini. Kenapa kok ke sini? Ngelabui orang Quraisy. Ini strategi, itu yang katakan strategi ya. Kalau perang itu juga strategi ya. Jadi Nabi itu dari awal sudah mengatur strategi. Kalau baca lagi kalau perang Badar, bagaimana strategi perang Badar itu dimenangkan, itu strategi Nabi, strategi perang. Jadi jalan ke Madinah ke sini, tapi dia buat jalan melingkar itu, dia terus Gua Sur.
di Gua Sur. Kenapa perlu ke Gua Sur? Karena suatu itu tidak bisa dilakukan mendadak. Perlu langkah-langkah persiapan lengkap. Kata Abu Bakar, kita istirahat di Gua Sur. Di Gua Sur ini, besok anakku Asma, kalau tadi Ali yang disuruh ya. Kalau seorang pemudi perempuan kecil, perempuan gadis suruh Asma. Asma itu anak Abu Bakar. Besok Asma disuruh mengumpulkan barang-barang yang kita butuhkan, makanan yang roti yang kita bisa. Karena roti yang dibuat orang Arab itu bisa bertahan berhari-hari begini, roti kering. Karena Nabi katakan biasa memakan roti kering dan daging kering. Dipersiapkan, ibaratnya dimasukkan dibungkus gitu. Itu dipersiapkan oleh Asma. Sudah dipersiapkan, besok dia pura-pura jalan biasa, ngantar ke ayahnya dan Nabi yang sedang berada di Gua Sur. Sudah itu apa kata Abu Bakar? Kenapa kita lakukan ini lagi? Karena kambing-kambingku itu kan oleh Umar bin Fuhairah, pengembala kambing nabinya Abu Bakar ini Fuhairah namanya. Besok aku suruh dia menghalau kambing itu sore-sore mendekat ke Gua Sur. Coba lihat strategi. Kenapa disuruh ke sana? Karena di Gua Sur nanti kita tolong Asma sudah mempersiapkan wadah untuk memeras apa? Susu. Diperas susu sekian kaleng mungkin ya. Susu kambing Arab tuh luar biasa, Bu. Lihatlah kalau ke Mekah pergi haji, suatu kambing itu kalau diperah mungkin seliter lebih susunya mungkin ya. So, sudah? Itulah. Sudah itu baru dia mencari penunjuk jalan. Bertemulah penunjuk jalan ke Madinah ini yang berpengalaman, namanya Abdullah bin Uraikid. Ditemui, ini digaji Bapak sekalian, ya. Mau tidak penunjuk jalan? Tapi kata Umar, kata Nabi, tolong cari jalan yang tidak biasa dilewati orang Quraisy. Kalau jalan kemana? Kemudian lewat ini, coba cari. Sekarang kita Gua Sur, keliling, jalan lain. Kayak padang pasir. Tahu tak? Tahu. Sudah, jalan pasir. Is akhrajahul ladzina kafar. Waktu sebelum berangkat itu apa yang terjadi, sekalian? Orang Quraisy kalah kecil ya di Mekah. Kemudian mencari-cari, manalah Muhammad lari. Karena kalau lari baru bekas itu pasti ada bekas kan, kalau tidak seperti jalan raya. Ada bekas apa namanya itu? Bekas telapak unta. Dicari, oh rupanya ngarah dari sini belok ke sini. Tidak ke sini dah. Ketemu. Akhirnya buntu di mana? Di Gua Sur. Sepakat mereka ada di sana. Itu diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Apa? Izhuma fil ghar. Ketika dia berada di dalam gua, iz yaqulu li sahibihi. Waktu itu dia berkata kepada sahabatnya, Nabi berkata kepada sahabatnya, kenapa? Karena Abu Bakar menggigil. Kenapa dia menggigil? Katanya, kalau mereka itu ya Rasulullah yang sedang mengepung gua kita ini sedikit aja merundukkan kepalanya, dia pasti lihat kita ya Rasulullah. Kata Nabi di waktu itu, la takhaf, jangan takut. Allah bersama kita. Kita bukan berdua, ada Allah ketiga. Itu hadis itu, bukan ayatnya lain lagi. Allah jangan takut, Allah yang ketiga. Kata Abu Bakar, saya bukan takut terhadap diriku. Coba lihat seorang pemimpin. Aku bukan takut terhadap diriku ya Rasulullah. Aku takut kalau terjadi apa-apa pada dirimu. Apa jadinya agama ini nanti? Coba ada enggak orang berpikir apa ya? Di saat-saat itu orang biasanya memikirkan diri sendiri kan. Tapi yang dipikirkan apa? Aku tidak takut, aku siap mati ya Abu Bakar. Ya Rasulullah. Tapi aku takut kalau terjadi apa-apa dalam dirimu ya Rasulullah. Waktu itulah Rasulullah berkata, diungkapkan di dalam Al-Quran, apa katanya? Izyaqulu li sahibihi. Dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. Jangan khawatir. Itu apa? Kata-kata motivasi yang luar biasa itu. La tahzan. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ini yang akidah, ini yang tauhid ini. Kalau di dalam diri kita, Allah bersama kita, Allah ada, Allah Maha menolong, itu luar biasa. Allah. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita,
dia tidak akan sia-siakan. Sama aja dengan contoh dengan Allah bersama kita. Saat dulu kan ada cerita Nabi hampir dibunuh sedang berhadapan ya. Tidak ada lagi. Waktu tertidur di bawah pohon, habis kembali perang, tiba seseorang melihat Nabi tidur, pedangnya diambil, kemudian dihancam. Muhammad, mayyasimuka min hadza? Siapa yang menyelamatkanmu? Kalau mantap akidahnya, Allah. Itu aja, nyampak pedangnya. Itu bukan ilmu apa itu? Ilmu apa namanya? Itu Allah Ma'ana. Jangan pula kalau kita cobakan itu bagian. Ya itu contohnya. Jangan takut, Allah bersama kita. Jadi orang-orang yang sudah begitu mantap akidahnya, perjalanan hidup ini selagi kita tidak menyeleweng, kita berjalan pada jalan yang benar dan aturan Allah kita jalankan, kita tidak khawatir. Jangan khawatir. Maka itu ada dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, Allah tetap bersama kita. Tapi kapan kita bisa menanamkan hal itu dalam diri kita? Kalau keyakinan tauhid kita tidak diperkokoh. Coba lihat itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Kalau di dalam bab tauhid nanti ada namanya ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu kebersamaan Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, yang lain lari kan? Hanya Allah yang nolong kita. Maka Allah bersama kita, diingatkan ayat ini lagi. Apa kata Allah? Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kondisi yang seperti itu, Allah memperkokoh posisi Nabi dan Abu Bakar yang di waktu itu tiba-tiba Gua Sur itu dikawal oleh tentara-tentara yang tidak bisa dilihat. Kan jelas ya, wa ayyadahu bijunudin, diperkuat. Apa? Kondisi Nabi sudah mengatakan la tahzaninallahu ma'ana, datang pertolongan dari Allah. Bagaimana pertolongannya? Para malaikat berkeliling di Ka'bah, di sekeliling luar itu. Di samping apa? Orang-orang Quraisy sudah siap tidak nyerbu. Pasti Muhammad dalam gua. Ya, pasti buat dalam gua. Tidak ada lagi jejaknya. Tapi apa? Allah memperkuat dengan tentaranya. Para malaikat itu bukan mau menghancurkan mereka, tapi tiba-tiba aja di setiap diri mereka muncul rasa khawatir, takut. Kalau aku masuk, jangan-jangan ada. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ada binatang buas. Tidak ada yang berani masuk. Kenapa? Nah, itu pertanyaan. Kenapa tidak berani masuk? Padahal dia masing-masing sudah punya apa? Kalaupun ada binatang buas, ya ada pedang, bunuhlah kan. Tapi karena Nabi dan Abu Bakar sudah diperkuat oleh tentara Allah itu adalah para malaikat. Tidak ada yang berani. Akhirnya ada satu yang berani. Kalian tidak berani, saya berani. Waktu dia menginjak ke dekat pintu gua, Allah berkehendak, wa ayyajanahu binu. Tiba-tiba pandangannya berubah. Apa pandangannya berubah? Pintu gua itu ditutup oleh apa? Laba-laba. Padahal tidak ada. Padahal tidak ada. Jadi kalau pertolongan Allah datang itu ada. Luar biasa ibu sekalian. Jadi jawabannya, tidak mungkin menang laba-laba secepat itu tidak buat kan? Karena di waktu, kenapa menang laba-laba? Strategi lagi. Karena agar dia berpikir, kalau Muhammad masuk, tidak mungkin menang laba-laba ini tidak putus. Tidak putus. Seperti tidak ada di dalam. Untuk apa kita sia-sia masuk ke dalam? Akhirnya apa? Balik. Gagal. Nabi dipertolong oleh Allah. Ini kalau kita kembalikan pada ayat tadi, faqad nasarahul, Allah telah menolongnya. Sehingga dengan demikian apa? Allah sudah menolongnya, wa anzalas sakinah. Hatinya tenang, dan kemudian apa? Wa ja'ala kalimatul ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi iyal ulya. Kalimat Allah itu tetap yang lebih tinggi dibanding dengan kata-kata orang kafir itu pasti yang rendah. Dan Allah itu maha perkasa. Inilah makna sekali. Jadi kalau ibu bapak baca ayat ini silakan lihat itu ayat 40. Surat apa tadi? Surat atau apa? Ini peristiwa ini berlanjutan dengan peristiwa hijrah ke Madinah. Belum lagi sampai, masih di Mekah ini. Ya.
Kalau dibaca sejarah, tidak ada dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Nabi banyak lagi sekalian. Kalau 2 kali gagal itu. Gagal ngepung rumah Nabi, gagal mengejar di Gua Sur, kemudian apa? Masing-masing menghempaskan pedangnya, berembau, akhirnya seorang kaya yang terkaya di kota apa? Di kota Mekah di waktu itu buat pengumuman di samping Ka'bah. Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Itu ada di dalam buku Sirah Ibnu Isa sekalian. Kalau gagal ya, buat lagi apa? Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau 100 ekor unta. 1 ekor unta itu minimal 3 kali sapi harganya. Kalau sapi korban di sini 20 kemarin, kalau 3, 60 kali 100. Berapa miliar duit? Hanya sekadar nangkap seseorang. Sekadar nangkap aja. Akhirnya apa? Banyak pemuda-pemuda Quraisy yang ingin waktu mengambil, kalau dengan unta lambat larinya, mencari yang punya kuda-kuda biasa berpacu dengan kuda, baik kuda lari. Kau mencari jalan. Tapi mereka mencari jalan tak ketemu-ketemu. Lah banyak pergi sini bagian apa? Kemana jalannya Muhammad? Ini tidak ada bekas jalan di sini kan? Karena Nabi tadi sudah merubah apa? Strategi ke jalan keluarnya. Akhirnya tinggal satu yang bersemangat untuk mendapatkan hadiah besar 100 ekor unta, namanya Surakah bin Malik Al-Jusam. Surakah. Bahasa Indonesianya apa? Serakah. Saya punya imat bahasa serakah itu munculnya dari nama serakah. Serakah bahasa Indonesia kan? Surakah. Kenapa Surakah itu? Dia begitu serakah untuk mendapatkan 100 ekor unta hanya dengan membunuh Nabi, tapi keserakahannya gagal. Dia yang dengan berjam-jam mencari, akhirnya memang nampak dia 2 orang yang sedang berjalan di padang pasir. Dengan gembira dia mengejar terus. Dengan pedang yang begitu apa, dia seolah-olah sudah di tangan 100 ekor unta. Akhirnya dekat kepada Nabi, karena kuda lebih cepat dari unta. Setelah dekat, apa yang Nabi katakan? Pedang dibuka, Nabi seolah apa? Abu Bakar masih ketakutan, tapi Nabi tetap mengatakan, La tazunnu Nabi isnain Allah salisuhuma. Kita tidak berdua, wahai Abu Bakar, ada Allah yang ketiga. Pas pedang dicabut, sejejar, pedang dihunuskan, kaki kudanya terperanjat ke dalam pasir. Dan tidak bisa apa? Diangkat. Akhirnya tidak jadi, kan? Selamat. Apa itu? Pertolongan Allah. Itu ada dalam sejarahnya sekali. Sudah terus apa lagi? Masih bisa keluar. Nabi jalan terus. Coba 2 kali. Tenang Nabi ya. Coba lagi. Lebih parah lagi. Di waktu dia mengunuskan, kudanya masuk pasir, dia terjatuh, kakinya juga masuk pasir. Sudah. Kalau kita berhadapan musuh seperti itu apa? Laju ya. Dia bunuh itu kan. Ada musuh nak bunuh kita. Boleh membunuh orang yang nak membunuh. Tapi coba lihat akhlak Nabi sekalian. Lihat itu. Muhammad kan Surakah kan. Tidak mungkin pasir gitu kan. Nabi ngajak mundur. Mundur man. Dia ambilnya tongkatnya. Pegang tongkat. Dia tarik berdua dengan Abu Bakar. Surakah selamat. Dia Nabi melihat, ada nak gerak-geriknya untuk tetap membunuh. Karena pedangnya lepas kan? Tidak ada lagi. Nyerah dia. Nyerah ya Muhammad. Sudah apa? Saya akan kembali ke Makkah. Tapi saya gagal. Tolong tulis. Saya sudah gagal membunuhmu. Nabi tidak bisa nulis. Disuruh Abu Bakar nulis. Ini Surakah. Dan nanti ya bukti saya adalah ditacap oleh Nabi. Balik ke Makkah. Dan ada doa Nabi, di saatnya kamu akan memakai apa lambang kebesaran Parsi gitu kan. Dan memang tidak berapa lama setelah itu, berapa tahun dia masuk Islam. Bahkan dia pernah ikut perang bersama Umar bin Khattab, dan memang berhasil mengalahkan Parsi, sehingga apa yang didoakan Nabi tadi berhasil. Inilah yang dikatakan Nabi. Jadi pertolongan Allah.
Terus sampai ke Madinah lagi banyak ibu-ibu nafas sekalian. Karena ayat lain, karena waktu kita lanjut kepada satu ayat lagi tadi. Surat apa? Kelanjutannya surat surat Al-Anfal ayat 74-nya. Surat sebelumnya ibu sekalian. Karena kita bacakan. Jadi kalau begitu, Nabi dapat pertolongan di saat dia berhijrah. Belum lagi sampai di Madinah, nanti kita pertolongan Allah aja kita lihat. Apa yang terjadi setelah dia berada di Madinah itu luar biasa. Perkembangan Islam dia diterima. Pertama dibangun masjid, kemudian dibangun Masjid Nabawi. Okay. Baru pindah ke Madinah, apa yang dikerjakan Nabi? Pertama bangun Masjid Quba. Dua, membeli tanah anak yatim. Sudah beli tanah yatim, tanah itu diwakafkannya bikin masjid. Itulah Masjid Nabawi sekarang. Jadi bapak dan ibu kalau pergi ke Madinah, di Madinah itu masjidnya masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Kenapa namakan Masjid Nabawi? Karena yang pembangun pertamanya Nabi. Pewakaf pertamanya tanah dari Nabi, tanah itu adalah tanah 2 orang anak yatim yang dibelinya. Kenapa di waktu tanah anak yatim dibelinya? Karena di waktu sampai di Madinah itu, orang Madinah rebutan. Nabi nak nginap di mana? Semuanya ngajak. Sulit dia memutuskan. Di mana Nabi nak mampir? Akhirnya apa? Nabi diberi wahyu adalah, saya akan nginap di rumah siapa saja, unta saya berhenti. Dibiar untanya berjalan. Sudah berjalan, kebetulan untanya berhenti di mana? Di depan rumah anak ya. Maka berarti dia akan nginap di rumah anak yatim. Karena anak yatim, dia nak mau nginap aja. Dia berkata, ini rumah anak yatim. Kalau mau dia jual, saya beli. Dibelilah Nabi tanah itu dan Nabi tinggal di sana. Berkelanjutan, bangun masjid. Itulah Masjid Nabawi. Pertolongan Allah, hijrah ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, hijrah yang begitu susah, begitu perjuangan dan begitu jelas nampak pertolongan Allah, dijadikanlah oleh Allah hijrah itu sebagai bentuk tanda sikap orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kalau sekarang tidak lagi berhijrah, kita masih dituntut berhijrah. Dan kalau kita berhijrah, insya Allah posisi kita sangat mulia di sisi Allah. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 74 itu, Bapak sekalian, tempat 75. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratu wa rizqun karim. Masya Allah. Waktu kita aja. Kalau diterang luas lagi ini. Tapi sampai kesimpulannya aja. Ada 5 ini. 5 ini kalau kita miliki, maka iman kita ini nah. Orang yang benar-benar beriman, kualitas imannya yang super sekalian. Yang excellent, ya, yang luar biasa, kualitas ditilahkan dalam Al-Quran, al-mu'minuna haqqa. Orang yang benar-benar beriman itu, kalau ada 5 hal dalam dirinya. Apa yang pertama? Wallazina amanu, memang keyakinannya benar. Nomor 2 apa? Wahajaru, memang dalam dirinya ada hijrah. Nomor 3 apa? Wajahadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Nomor 4 apa? Wallazina awaw. Dulu artinya memberi tempat. Arti sekarang peduli. Yang kelima, wanasaru, mau menolong. Nah, coba lihat, ada enggak yang 5 ini kepada kita? Beriman, berhijrah, berjuang, menegakkan agama Allah, peduli terhadap kehidupan umat, dan mau menolong. Enggak ada yang berat ini. Beriman, ya, kualitas yang harus kita berhijrah. Karena berhijrah sekarang tidak pindah lagi. Kita tidak mesti pindah. Karena di mananya bumi Allah tidak ada larangan secara hak asasi manusia. Manusia sudah bebas melaksanakan ajaran agamanya. Ya, tidak ada lagi. Jadi kalau hijrah itu tidak ada lagi. Kalau apa? Yang ada orang dari suatu tempat, suatu kota pindah ke kota lain, itu bukan hijrah. Itu adalah apa namanya? Fantasiru fil ard. Al-intisar. Bertebaran di muka
bumi. Lah, ya bisa merantau, bisa berdagang, bisa bekerja kan gitu ya. Kalau hijrah tetap di mana saja kita berada. Walaupun kita tidak bisa berpindah tempat, tapi berhijrah dengan berubah sikap. Nah, positif jadi negatif jadi positif, positif jadi berkualitas. Kan itu lagi ya. Yang kurang jadi bertambah gitu ya. Yang tidak ada ditambah dengan yang baik, berkemajuan. Jadi hijrah itu kan berkemajuannya. Jadi yang ini kita perjuangkan, kita berjuang. Bagaimana berjuang? Ya berjuang itu komitmen dengan keislaman kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan agama ini kan gitu. Kalau orang mungkin ya orang di zaman dulu dia harus berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan berperang kan. Sekarang kita berjuang dengan apa? Berjuang untuk menegakkan agama dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Apa yang bisa untuk masyarakat kita ikut mendukung. Awal mau peduli. Peduli itu apa? Kalau orang Madinah dulu ramai-ramai memberikan apa? Bantuan kepada orang muhajirin. Itu memberi tempat. Sekarang peduli. Peduli apa? Karena tidak semua orang bernasib baik. Banyak juga yang bernasib jauh dari apanya. Yang kelimanya, tolong. Kata tidak saling menolong. Kalau itu ada, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang yang benar imannya. Nah, kalau itu benar imannya apa? Ada dua hal yang akan keberuntungan yang akan didapatkannya. Yang pertama, lahum maghfiratun. Lahum maghfirah. Apa artinya lahum maghfiratun? Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah harapan kita sepanjang masa ya. Itu untuk akhirat. Di dunia apa? Warizkun karim. Rezekinya maha mulia. Allah nak katakan rezekinya banyak ya. Karena rezeki banyak itu tidak belum tentu ya. Yang rezeki itu yang penting mulia, berkah. Berkah itu halalan taubat. Kenapa? Walaupun sedikit cukup, kan? Banyak tidak berlebih juga kan? Jadi maka itulah dulu pernah saya katakan orang mencari rezeki ini halalan, thayyiban, mubarakan, kariman insyaallah. Itu akan didapat kalau yang 5 ini ada. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita. Saya banyak mohon maaf. Nasrullah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.